Pada hari ulang tahun saya, putra saya memberi saya sebotol whisky dan berkata sambil tersenyum, "Jangan sampai tersedak ya." Saya tersenyum balik. Tapi malam itu, cucu saya menulis, "Kakek, jangan minum whisky yang diberi papa." Dia ceritakan kebenaran mengerikan. 2 hari kemudian, putra saya datang dan saya menuangkan whisky yang sama untuknya. Apa yang terjadi padanya selanjutnya membuat saya terkejut sampai ke tulang. Sebelum melanjutkan, silakan berlangganan saluran ini dan tulis di kolom komentar jam berapa sekarang di tempatmu. Foto itu terlepas dari jari saya yang gemetar dan jatuh ke meja teras seperti burung yang terluka. Di sana kami terpaku dalam waktu. Bima, 12 tahun, giginya ompong sambil tersenyum. Lengannya melingkari pundak saya setelah kami membangun rumah pohon bersama. Tangan saya tak gemetar karena usia. Mereka gemetar karena kenangan percakapan terakhir kami 3 bulan lalu. Saat dia menatap saya dengan mata yang sama dan bertanya kapan saya berhenti menimbun segalanya. Saya menstabilkan cengkeraman pada bingkai foto dan meletakkannya hati-hati di samping tumpukan piring. Pukul 14.30, 17 Agustus, dan saya sudah di teras ini selama setengah jam, menata segalanya dengan sempurna. Furnitur teras berkilau di bawah matahari Jakarta. Setiap kursi diposisikan persis seperti yang diinginkan Sari. Saya bahkan mengeluarkan porselen bagus miliknya. Set dengan bunga-bunga biru kecil yang disimpannya untuk acara spesial. Panggangan menyala pada percobaan ketiga. Api menari biru dan oranye di bawah jeruji. 40 tahun sebagai insinyur, saya masih merasakan kepuasan kecil ketika benda mekanis bekerja seperti yang diharapkan. Arang butuh 20 menit untuk mencapai suhu yang tepat. Saya cek ponsel lagi. Tak ada pesan, bahkan tak ada teks, "Selamat ulang tahun, Pak," dari Bima. Pada April lalu, dia memojokkan saya di dapur setelah makan malam lebaran. "Bapak tak bisa bawa harta itu ke liang kubur," katanya, menunjuk sekeliling rumah seolah itu penjara. "Anita dan saya sudah bicara. Saatnya bahas pengaturan Bapak." Suaranya hati-hati, seperti orang yang mengira saya kehilangan akal. Ketika saya bilang akan mempertahankan rumah sampai saya siap meninggalkannya, rahangnya menegang, mengingatkan saya pada Sari saat marah. Gelas whisky menangkap cahaya saat saya menatanya di troli bar luar ruangan. Kristal asli, yang berdering seperti lonceng saat disentuh. Saya simpan ini untuk bersulang spesial. Mungkin saat Bima dan saya akhirnya menyelesaikan apa yang mengganggunya. Hari ini terasa tepat untuk awal baru. Ponsel saya bergetar. Sesaat, hati saya melonjak. Tapi hanya panggilan spam soal asuransi mobil. Saya biarkan berdering ke voicemail dan kembali menyesuaikan tempat serbet untuk ketiga kalinya. Serbet merah, putih, dan biru yang dibeli Sari musim panas lalu masih rapi dalam kemasan. Dia begitu antusias untuk mengadakan hari kemerdekaan. "Tahun depan," katanya dari ranjang rumah sakit, "kita buat spesial." Speaker luar ruangan berderit saat saya uji, lalu memenuhi halaman belakang dengan jazz lembut. Tetangga sudah menyalakan panggangan mereka. Aroma arang dan cairan pemantik melayang dari pagar, bercampur dengan wangi mawar buhani. Orang-orang biasa mengadakan acara keluarga biasa, mungkin tanpa anak, yang membuat pensiun terdengar seperti tindakan egois. Saya kembali ke meja dan mengambil foto lain. Ini dari kelulusan kuliah Bima. Anita berdiri di sisinya dengan gaun kuning, hamil dengan Rudy dan bersinar. Saya begitu bangga hari itu, melihat putra saya menerima gelar ilmu komputer, tahu dia dapat kerja di perusahaan besar langsung setelah lulus. "Kapan hubungan kami jadi begitu rumit?" Es berdenting di teko saat saya isi dengan teh manis. Resep Sari, dengan sedikit lemon untuk menyeimbangkan gula. Bima dulu memohon teh ini saat kunjungan musim panas. Sebelum kuliah, pernikahan, dan hipotek mengubahnya jadi seseorang yang menghitung nilai segalanya, termasuk hidup ayahnya. Jam saya menunjukkan pukul 15.20. Mereka akan segera tiba. Elsa dulu, mungkin. Lalu Bima dengan Anita dan Rudy. Saya rapikan kemeja. Kemeja biru rapi yang dibeli Sari untuk hari ayah 2 tahun lalu. Kainnya masih sedikit berbau parfumnya. Atau mungkin itu hanya angan-angan.
Halaman belakang terlihat sempurna, meriah tapi tak berlebihan, ramah tapi tak memelas. Hari ini akan berbeda. Hari ini kami akan menemukan jalan kembali satu sama lain. Saya akan pastikan itu. Pintu mobil berdebam di depan, dan denyut nadi saya cepat. Saya cek jam lagi. Pukul 15.25, seseorang datang lebih awal. Saya berjalan ke gerbang samping, merapikan kemeja sekali lagi dan berpikir, ayo mulai. Kunci gerbang berklik di bawah telapak tangan saya saat Elsa keluar dari Hondanya. Tas guru di bahu dan hadiah dibungkus di bawah lengan. Rasa lega membanjiri saya. Bukan Bima, hanya putri saya dengan mata khawatir dan senyum lembut warisan Sari. Pak, Bapak terlihat bagus. Tataan halaman belakang sempurna. Dia memeluk saya lebih erat dari biasa. Lengannya berlama-lama di pundak saya seperti memastikan saya masih utuh. Sayang, kamu datang lebih awal. Saya harap itu Bima. Dia datang dengan Anita dan Rudy sekitar pukul 16.15. Dia menarik diri, mempelajari wajah saya dengan intuisi guru yang tak melewatkan apapun. Dia kirim pesan 20 menit lalu. Kami berjalan ke teras bersama. Sandal Elsa berderit di batu pijar yang saya cuci kemarin. Kantong hadiah berdesir saat dia letakkan di meja. Hadiah buatan sendiri, tahu Elsa. Dia suka membuat kerajinan sejak SMP, mengubah sisa-sisa jadi harta yang benar-benar berarti. Teh manis. Saya ambil teko, bersyukur punya sesuatu untuk dilakukan dengan tangan. Ya, terima kasih. Dia duduk di kursi terdekat rumah, yang punya pemandangan terbaik ke jalan masuk, dan langsung memutar cincin kawinnya, kebiasaan yang muncul saat proses perceraiannya tahun lalu. Pak, saya perlu bicara soal Bima. Dia berubah akhir-akhir ini. Es berdenting di gelas saat saya menuang. Berubah bagaimana? Kami bicara soal wasiat, tapi itu normal untuk keluarga. Bukan cuma wasiat. Suaranya pelan, seperti saat menghadapi murid sulit. Minggu lalu di peringatan makam ibu, dia buat komentar aneh soal waktu yang semakin habis. Saya serahkan gelas, tangan saya kini lebih stabil dengan kehadirannya. Sayang, kamu terlalu berpikir. Bima cuma khawatir. Benarkah? Bulan lalu dia tanya berapa lama orang biasanya hidup setelah pensiun. Pertanyaan macam apa itu? Dia menyeruput teh tapi matanya tak lepas dari saya. Dan saat saya bilang Bapak minum obat tekanan darah baru, dia sangat tertarik, ingin tahu dosis, efek samping, apa Bapak pernah pusing. Kata-katanya seperti air dingin. Saya duduk di kursi seberang. Rangka aluminium berderit di bawah berat saya. Elsa, dia cuma khawatir soal kesehatan saya. Itu bagus, bukan? Benarkah? Dia condong ke depan. Suaranya mendesak tapi pelan. Kamis lalu, saya mampir ke rumah mereka untuk antar seragam baseball Rudy. Bima ditelepon di garasi, saya dengar dia bilang sesuatu soal penyebab alami, tak ada yang akan curiga di usianya. Ketika dia lihat saya, dia langsung tutup telepon dan bilang itu soal pekerjaan server. Mulut saya kering meski ada teh manis. Mungkin itu soal kerja. Orang itu bicara soal kerusakan sistem. Dia gelengkan kepala, memutar cincin lebih cepat. Pak, dia tanya soal rutinitas harian Bapak. Jam berapa minum obat? Apa Bapak pernah minum sendirian malam hari? Dan soal uang, mereka dalam masalah besar. Anita bilang mereka telat bayar hipotek, dan Rudy butuh operasi septum deviasi. Asuransi tak cover semua. Musik jazz dari speaker tiba-tiba terasa terlalu keras, terlalu ceria untuk beban di dada saya. Saya ingin membela putra saya, mencari alasan rasional, tapi kenangan wajahnya saat pertengkaran lebaran membanjiri. Bukan hanya marah, tapi terhitung, seperti sudah membagi warisan di pikirannya. Elsa, dia saudaramu, keluarga kita. Orang bilang hal aneh saat stres. Apa mereka bilang? Ayah tak akan ada selamanya di depan anak 14 tahun. Suaranya sedikit pecah. Rudy bilang Bima terus bicara soal setelah kakek. Bukan,
saat kakek tua, atau suatu hari nanti. Seperti sudah diputuskan. Saya menatap gelas whisky yang memantulkan cahaya sore. Simbol harapan dan rekonsiliasi yang saya tata dengan hati-hati. Foto Bima kecil seolah mengejek dari antara garam dan merica. Kami duduk dalam diam tak nyaman, cek ponsel, dengar suara pintu mobil. Tawa barbecue tetangga terdengar dari pagar. Keluarga normal tanpa arus beracun. Pukul 16.10, beberapa pintu mobil berdebam cepat. Elsa menegang, jari-jarinya memutih di gelas teh. Suara Rudi terdengar dari pagar. "Kek, kami datang." Elsa meraih pergelangan tangan saya. "Janji Bapak akan hati-hati, Pak. Tolong." Saya tepuk tangannya, meski jantungan saya berdegup. "Semuanya baik, sayang. Kamu terlalu khawatir." Tapi saat saya berdiri dan merapikan kemeja, saya melirik gelas whisky itu lagi, bertanya-tanya apakah saya paranoid atau akhirnya mulai memperhatikan. "Wajah ceria, sayang," kata saya, memaksakan percaya diri yang tak sepenuhnya saya rasakan. Rudi melompat masuk seperti anak anjing, semua lutut dan siku dengan kegembiraan tulus. "Selamat ulang tahun, Kek. Aku kangen banget." Saya peluk dia erat, mengangkatnya meski punggung bawah saya protes. Di usia 14, dia sudah terlalu besar untuk ini, tapi dia tertawa dan memeluk erat. Ini nyata, cinta dalam suaranya, hangatnya pelukannya. Apapun kegelapan yang dibayangkan Elsa, itu belum menyentuh Rudi. "Cucuku favorit, kamu tambah tinggi." "Aku cucu satu-satunya," dia nyengir, senyum miring seperti Bima dulu. Anita muncul berikutnya, membawa 2 piring tertutup dan mengenakan gaun musim panas yang membuatnya tampak lebih muda dari usia 43. "Selamat ulang tahun, Pak Joko. Aku bawa salad kentang favorit Bapak dan casrole jagung yang selalu diminta. Kalian tak perlu repot, sayang." Saya cium pipinya, menghirup parfum vanila yang familiar. Anita selalu jadi penutup ketegangan keluarga dengan makanan buatan dan kebaikan tulus. Kemudian Bima muncul dari belakang BMW, bergerak dengan hati-hati. Dia membawa botol yang dibungkus elegan, presentasi yang berteriak mahal. Senyumnya terkalibrasi sempurna, cukup hangat untuk tampak tulus, tapi matanya tetap datar, terhitung. "Selamat ulang tahun, Pak." Dia mendekat seperti berjalan di ladang ranjau, setiap langkah terukur. "Aku bawa sesuatu spesial." Botol itu terasa lebih berat dari yang saya duga saat dia serahkan. Kertas pembungkus premium, pita sutra, semuanya mewah. Lewat kertas, saya lihat bentuk khas botol whisky. "Kamu tak perlu repot. Macalan 25 tahun. Barang bagus." Suaranya penuh antusiasme yang dipaksakan, seperti orang yang berusaha terlalu keras terlihat murah hati. "Harganya mahal. Tapi Bapak cuma ulang tahun ke-75 sekali, kan?" Saya menatap botol itu, beratnya tiba-tiba terasa mengancam di tangan saya. Macalan 25 tahun. Saya cukup tahu soal whisky untuk tahu ini botol 6 juta rupiah, mungkin lebih. Hadiah yang sangat murah hati atau sangat terhitung. "Ini sangat murah hati, Nak." Kata-kata terasa berat di mulut. Bima melangkah lebih dekat, seolah mengagumi botol di tangan saya. Suaranya turun jadi bisikan hanya untuk saya. "Jangan tersedak ya." Kata-kata itu seperti pukulan fisik. Saya menoleh tajam, tapi wajahnya sudah tersusun dengan senyum terlatih, dan dia bicara dengan volume normal lagi. "Bapak pantas dapat yang terbaik. Nikmati setiap tetes." Penekanan pada setiap tetes membuat darah saya dingin. Saya lihat Elsa memperhatikan dari meja, wajahnya pucat dengan kekhawatiran, meski dia tak mungkin dengar apa yang saya dengar. "Yah, ayo kita mulai makan," kata Anita, tak sadar akan arus bawah, sambil menepuk tangan. Semua mulai bergerak ke meja, momen horor larut dalam logistik keluarga normal. Rudi ambil piring sementara Anita membuka piring makanan, mengisi udara dengan aroma mayones dan jagung segar. Elsa membantu menata sendok saji,
melirik khawatir antara saya dan Bima. Saya letakkan botol whisky di tengah meja seperti hiasan utama. Bungkusnya yang elegan menangkap cahaya matahari yang tersaring daun jati. Bima memperhatikan saya menempatkan botol itu. Kepuasan sekilas melintas di wajahnya. Begitu cepat hampir saya lewatkan. "Kek, boleh makan sekarang?" "Aku lapar," kata Rudy, mewarisi sifat praktis ibunya, fokus pada kebutuhan segera ketimbang kerumitan orang dewasa. Anita mulai membagikan piring, mengobrol soal musim baseball Rudy dan proyek klub taman. Percakapan normal, dinamika keluarga normal. Sementara botol whisky itu berdiri di antara kami seperti ancaman mahal yang indah. Saya paksakan senyum, mengangguk di saat yang tepat, tanya Rudy soal daftar baca musim panasnya, tapi kata-kata Bima bergema di pikiran, "Jangan tersedak." Bukan, "Semoga Bapak menikmati," atau "Selamat ulang tahun," melainkan peringatan atau janji. "Ayo kita rayakan," kata saya keras, mengangkat gelas teh manis untuk bersulang. Di dalam kepala, suara lain menambahkan, "Dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pisau memotong ayam panggang dengan presisi bedah, tapi tangan saya mengkhianati dengan sedikit gemetar. Rudy menahan piringnya dengan penuh semangat di bawah talenan, tak sadar akan ketegangan yang berkobar di antara orang dewasa seperti listrik statis. "Kek, ini baunya luar biasa. Aku lapar." Antusiasmenya tulus, menular. Semua yang saya harapkan dari malam ini. Hanya yang terbaik untuk makan malam ulang tahunku. "Nak." Saya letakkan potongan terbesar di piringnya. Daging masih mengepul. Botol whisky berdiri di tengah meja kami seperti monumen elegan untuk permainan apapun yang dimainkan Bima. Anita membagikan piring dengan efisiensi terlatih. Obrolannya yang ceria mengisi ruang di mana percakapan seharusnya mengalir alami. Salad kentangnya sempurna. "Bukan? Aku pakai resep ibu, Pak Joko. Tambah sedikit mustard seperti yang selalu dia lakukan. Ibumu pasti suka perhatianmu pada detail." Saya tulus. Meski Sari juga pasti perhatikan dinginnya wajah putranya setiap kali seseorang berbicara langsung kepadanya. Rudy menyelami makanannya dengan nafsu remaja. Bicara di sela gigitan soal latihan baseball dan tugas baca musim panas. Gerakan antusiasnya mengingatkan saya pada Bima di usia itu, saat matanya masih berbinar melihat saya pulang dari kerja. "Bima, ingat saat kita buat rumah burung pertama?" Saya coba, ingin menembus tembok acuhnya. "Kamu mungkin berusia 8 tahun, begitu tekun bikin setiap sudut sempurna." Dia menoleh dari piringnya untuk pertama kali sejak kami duduk. "Itu sudah lama sekali, Pak. Kamu begitu bangga saat burung pertama pindah musim semi itu. Kamu duduk di jendela dapur berjam-jam, menunggu apakah mereka tetap tinggal." Saya bisa membayangkannya dengan jelas. Tangan kecil menempel di kaca, napas mengabutkan jendela dengan kegembiraan. Zaman berubah. Dia kembali memotong makanannya dengan presisi mekanis, setiap gerakan sengaja dan dingin. Elsa cepat menyela, merasakan arah berbahaya percakapan. "Rudy, ceritain kakek soal proyek sainsmu, yang soal energi terbarukan." Tapi Rudy punya ide lain. "Kek, ceritain saat jembatan hampir runtuh. Mama selalu salah soal detail teknik." "Aku ceritain dengan baik, terima kasih," protes Elsa, bersyukur atas perubahan topik. "Tapi kakek ceritain lebih seru dengan detail teknis yang bikin menarik." Mata Rudy bersinar dengan ketertarikan tulus. Jenis perhatian yang membuat cerita lama layak diulang. Saya bersandar di kursi, merasa lebih kokoh dengan antusiasme cucu saya sebagai jangkar. "Yah, itu tahun 1997. Kami periksa jembatan Sungai Ciliwung setelah badai hebat di Maret." Cerita mengalir alami. Perhitungan kelelahan baja, redistribusi beban darurat, balapan melawan waktu untuk memperkuat sambungan kritis sebelum jam sibuk pagi. Rudy terpaku pada setiap kata, bertanya soal spesifikasi balok dan marin keselamatan, menunjukkan dia mewarisi insting teknik keluarga. Bima cek ponsel 2 kali selama cerita saya. Ketidakpeduliannya begitu tajam hingga terasa sengaja kejam. Anita mendengar sopan sambil menyajikan porsi kedua, dan Elsa mendorong saya dengan anggukan dan pertanyaan lanjutan,
Tapi saya lihat dia memperhatikan wajah Bima, mencatat dinginnya untuk analisis nanti. Jadi, Bapak pada dasarnya selamatkan ratusan orang, kata Rudi dengan kagum remaja yang membuat saya ingat kenapa saya cinta pekerjaan saya. Saya cuma lakukan tugas saya. Nah, itu yang dilakukan insinyur. Selesaikan masalah sebelum jadi bencana. Saya tangkap tatapan tajam Bima pada kata-kata itu. Sesuatu berkedip di matanya yang membuat perut saya menegang. Matahari sudah bergeser lebih rendah, menciptakan bayangan lebih panjang di meja kami. Botol whisky menangkap cahaya berbeda sekarang. Permukaan kristalnya memantulkan pelangi retak ketaplak meja putih. Indah dan entah kenapa mengancam. Seperti segala hal tentang ulang tahun ini yang tak berjalan sesuai rencana. Boleh aku coba whisky spesial itu? Kek? Cuma sedikit untuk ulang tahunmu, tanya Rudi polos, membuat meja seperti kaca pecah. Saya meraih botol secara otomatis, lalu membeku saat melihat tatapan Bima yang tajam dan predator. Mungkin saat kamu lebih besar, nak. Kata-kata keluar tegang, tak pasti. Ekspresi Bima sedikit rileks. Kepuasan menggantikan ketegangan waspada. Elsa berdiri tiba-tiba, mengumpulkan piring kosong dengan efisiensi mendadak. Makan malamnya menyenangkan, tapi kita mungkin harus. Kamu tak perlu bersih-bersih, sayang, protes saya lemah. Tapi Elsa sudah bergerak, menumpuk piring dengan tujuan metodis seseorang yang butuh kerja sibuk untuk memproses emosi rumit. Tak masalah, Pak. Dia menyeimbangkan 3 piring di satu tangan sambil meraih sendok saji dengan tangan lain. Banyak tangan bikin kerja ringan. Rudi mengeluh dramatis dari kursinya. Harus pulang sekarang? Aku belum mau pergi. Boleh menginap. Kek, tolong. Harapan dalam suaranya hampir hancurkan hati saya. Lain kali, nak. Mungkin akhir pekan depan kalau orang tuamu izinkan. Saya usap rambutnya, menghafal rasanya di telapak tangan. Aku akan bikin pankek coklat yang kamu suka. Janji? Aku bawa kantong tidur. Kita bisa nonton film lama. Kegembiraannya adalah titik terang di malam yang semakin hampa. Anita bergerak efisien di sekitar meja, mengumpulkan piring casserole kosong dan membungkus sisa kue dengan aluminium foil. Pak Joko, terima kasih untuk malam yang luar biasa. Panggangannya sempurna, dan salad jagung cocok dengan ayam. Bukan apa-apa, cuma waktu keluarga. Tapi saat saya bilang, saya tahu itu sesuatu yang spesial, bukan seperti yang saya harapkan. Spesial dalam pengungkapan betapa jauh kami telah terpisah, betapa banyak koreografi hati-hati untuk mempertahankan kedekatan pura-pura. Kami bergerak dalam tarian familiar ke halaman depan, semua membawa sesuatu, sisa makanan, kantong hadiah, sisa-sisa perayaan. Rudi menyeret kaki, masih memohon untuk kunjungan lebih lama, sementara orang dewasa mengambil jaket dan kunci dengan efisiensi orang yang ingin kabur. Udara malam terasa lebih sejuk di halaman depan, penuh dengan suara kembang api dari lingkungan lain. Anita memasukkan piringnya ke bagasi BMW, sementara Rudi masuk ke kursi belakang dengan enggan, masih melambai ke saya lewat jendela belakang. Terima kasih untuk makan malam, Pak. Suara Bima tak membawa kehangatan, hanya kewajiban yang dipenuhi. Dia ulurkan tangan untuk jabat tangan, bukan pelukan yang saya coba secara instingtif. Kita ketemu lagi nanti. Nak, saya harap kita bisa bicara lebih banyak lain kali. Beneran bicara, maksud saya, soal segalanya. Terserah. Dia sudah berbalik ke kursi pengemudi, ingin menjaga jarak. Elsa berlama-lama, kunci berderit gugup di tangannya. Pak, telepon saya besok, ya? Cuma untuk cek. Saya baik-baik saja, sayang. Jangan khawatirkan ayahmu. Saya paksakan nada ringan, meski kekhawatiran Elsa mulai terasa seperti ramalan. Saya tak bisa menahan diri. Itu yang dilakukan anak perempuan. Dia peluk saya lebih erat. Wajahnya menempel di pundak saya lebih lama. Saat dia menarik diri, matanya berkilau dengan air mata yang tak tumpah. Aku sayang Bapak. Aku juga sayang kamu, sayang. Hati-hati nyetir.
Dua mobil menjauh dari trotoar saya berurutan. BMW Bima menghilang cepat di tikungan tanpa melirik ke belakang. Honda Elsa mengikuti lebih pelan. Tangannya melambai lewat jendela pengemudi sampai kegelapan menelan kedua kendaraan. Saya berdiri sendirian di halaman depan. Lampu teras menciptakan lingkaran kuning di kaki saya, mendengar keheningan yang mengalir setelah keluarga pergi. Malam terasa tak selesai, seperti lagu yang berakhir pada nada salah. Di dalam, dapur tampak seperti sisa dari niat baik. Piring kotor menunggu di samping wastafel. Sendok saji berserakan di meja. Botol whisky berdiri mencolok di tempat saya tinggalkan. Kemasan elegan seolah mengejek sekarang. Semua presentasi mahal itu untuk apa? Makan malam yang ungkap lebih banyak retakan daripada menyembuhkan. Saya ambil botol itu, merasakan beratnya, mempelajari label dengan perhatian baru. Macalan 25 tahun, whisky yang harganya lebih dari belanja bulanan kebanyakan orang. Hadiah sangat murah hati atau sangat terhitung. Kristal terasa dingin di tangan meski malam hangat. Mungkin satu gelas tak akan rugi. Ini ulang tahunku, dan jika hari ini ajarkan sesuatu, harapan untuk rekonsiliasi mungkin naif. Kadang seorang pria hanya butuh minum untuk menelan kekecewaan. Saya meraih gelas bersih dari lemari, lalu berhenti saat ponsel bergetar di meja. Layar menyala dengan notifikasi teks, dan saya letakkan gelas whisky untuk baca apa yang saya kira pesan ulang tahun terlambat dari tetangga atau kolega lama. Tapi nama Rudi muncul di atas kata-kata yang membekukan darah saya. "Kek, jangan minum whisky yang diberi papa." Aku lihat dia masukkan sesuatu. Sesuatu yang buruk. Aku tak seharusnya lihat, tapi aku lihat. Dapur miring di sekitar saya. Saya pegang pinggir meja. Jari-jari memutih di granit gelap. "Apa? Kenapa kamu bilang begitu?" Tangan saya gemetar mengetik. Balasan datang cepat, dengan kecepatan kilat khas remaja. Aku lihat dia masukkan sesuatu dari botol kecil dan kocok. Aku tanya apa yang dia lakukan. Dia marah dan bilang, "Jangan peduli." Kaki saya lemas. Saya tenggelam ke kursi terdekat, ponsel gemetar di tangan. Botol whisky mahal itu duduk di seberang dapur seperti tuduhan. Permukaan kristalnya memantulkan lampu di atas dalam potongan retak. "Terima kasih sudah bilang." Saya ketik, ibu jari kikuk di layar kecil. "Hapus pesan ini sekarang. Jangan biarkan siapapun lihat." "Sudah kulakukan," balas Rudi seketika. "Kek, apa kakek baik-baik saja?" Aku takut. Takut? Cucu saya yang berusia 14 tahun membawa pengetahuan ini berjam-jam, melihat ayahnya memberikan whisky beracun pada kakeknya, terpecah antara kesetiaan keluarga dan kebaikan dasar manusia. Keberanian yang dibutuhkan untuk akhirnya kirim peringatan itu. "Kakek baik-baik saja berkat kamu. Kamu anak berani. Ini rahasia kita." Saya paksakan ketenangan dalam kata-kata meski gempa terjadi di dada saya. "Aku sayang kakek." 4 kata itu lebih keras dari pukulan fisik. "Aku juga sayang kamu, nak, lebih dari yang kamu tahu." Saya letakkan ponsel dan menatap botol whisky itu. Botol yang tadi tampak elegan kini terlihat jahat. Bungkus mahalnya seperti pakaian pemakaman. Putra saya, darah daging saya, mencoba meracun saya. Di ulang tahun ke-75, di depan anaknya sendiri. Ruangan terasa terlalu kecil. Dinding mendesak saat berat pengkhianatan menyelimuti saya. Saya pindah ke ruang tamu. Butuh ruang untuk memproses apa yang diungkap Rudi. Setiap detail dari makan malam punya makna baru. Kepuasan dingin Bima saat saya meraih botol. Penekanannya pada nikmati setiap tetes. Cara dia memperhatikan reaksi saya dengan sabun predator. Jangan tersedak. Bukan komentar sembarangan, tapi janji, ancaman, pratinjau apa yang dia harap terjadi saat saya minum sendirian nanti, tanpa saksi, saat itu akan tampak seperti penyebab alami di usia saya. Saya tenggelam ke kursi baca tua sari, yang berbahan kain bunga pudar yang dia tolak untuk diganti. Botol whisky bersinar di bawah lampu dapur, indah dan mematikan, seperti segala hal tentang putra saya yang gagal saya lihat dengan jelas.
Sudah berapa lama dia rencanakan ini? Hanya soal uang? Atau kebenciannya lebih dalam dari yang saya sadari? Racun apa yang dia gunakan? Mungkin sesuatu yang menyerupai serangan jantung atau stroke, yang akan biarkan dia berperan sebagai putra berduka di pemakaman saya sambil diam-diam merayakan warisannya. Ponsel saya diam di sisi. Semua bukti peringatan Rudy dihapus. Anak itu mempertaruhkan segalanya untuk selamatkan saya, sementara ayahnya tersenyum dan jabat tangan saya setelah menyerahkan kematian dalam bungkus mahal. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bisik saya ke rumah kosong. Pertanyaan itu menggantung seperti asap kemenyan, berat dan tak terjawab. Ulang tahun ke-75 saya jadi hari saya tahu putra saya ingin saya mati. Dan satu-satunya yang coba selamatkan saya adalah anak 14 tahun yang terjebak dalam situasi tak mungkin. Saya berdiri perlahan, sendi protes, dan kembali ke dapur. Botol whisky seolah berdenyut dengan energi jahat saat saya mendekat, bukan lagi hadiah, tapi bukti percobaan pembunuhan. Saya ambil botol itu hati-hati, seolah bisa meledak, dan mengangkatnya ke cahaya. Bertanya-tanya zat mematikan apa yang tersembunyi dalam cairan ambar yang harganya 6 juta rupiah dan sisa jiwa putra saya. Tidur tak mungkin. Saya habiskan malam menatap botol whisky itu. Peringatan Rudy bergema seperti doa yang tak bisa saya hentikan. Pukul 8. Saya sudah berdandan dan meneliti laboratorium forensik daring. Latar belakang insinyur, saya menuntut bukti konkret sebelum saya terima kebenaran tak terpikirkan tentang putra saya. Laboratorium Forensik Jakarta menempati gedung steril di pusat kota, semua kaca dan baja, mengingatkan saya pada kantor korporat tempat saya dulu presentasi analisis struktur pada klien skeptis. Saya bawa sampel whisky dalam toples tertutup. Cairan ambar bergoyang pelan saat saya masuk lewat pintu otomatis ke lingkungan yang berbau antiseptik dan tekad. Analisis apa yang Bapak minta, Pak Joko? Teknisi, seorang wanita muda dengan mata ramah dan sikap profesional, tak tampak terganggu oleh pria 75 tahun yang minta deteksi racun pada minuman mahal. Saya perlu tahu apa ada sesuatu yang ditambahkan ke whisky ini yang seharusnya tak ada. Suara saya stabil, tapi tangan sedikit gemetar saat letakkan toples di mejanya. Dicurigai ada kontaminasi. Kami akan lakukan pemeriksaan toksikologi penuh. Hasilnya sekitar 3 jam. 3 jam. Saya isi dokumen dengan presisi hati-hati yang dulu saya gunakan untuk spesifikasi jembatan. Setiap detail didokumentasikan untuk bukti hukum potensial, formulir rantai penahanan, informasi kontak, pemrosesan pembayaran, birokrasi untuk temukan putra saya coba bunuh saya. Ruang tunggu punya kursi tak nyaman dan majalah usang yang tak bisa saya fokus baca. Kopi tak tersentuh di cangkir kertas, sementara saya latihan percakapan yang mungkin diperlukan tergantung hasil analisis. Sebagian dari saya masih harap Rudy salah, bahwa ada penjelasan tak berdosa untuk apa yang dia saksikan. Pak Joko, suara teknisi memotong pikiran berputar saya. Kami punya hasilnya. Saya ikuti dia ke ruang konsultasi kecil tempat monitor komputer menampilkan grafik berwarna dan data teknis yang tak berarti bagi saya. Dia duduk di belakang meja dengan map coklat. Ekspresinya profesional tapi khawatir. Kami temukan senyawa sedatif dalam sampel, tepatnya turunan benzodiazepin. Konsentrasinya sekitar 15 mg per ons cair. Dada saya menegang. Seberapa berbahaya itu? Pada konsentrasi ini, jika dikonsumsi rutin oleh seseorang seusia Bapak, sangat serius. Bisa menyebabkan depresi pernapasan, gangguan jantung, gangguan kognitif signifikan. Dia berhenti, mempelajari wajah saya. Boleh saya tanya bagaimana Bapak curiga ada kontaminasi? Apa yang terjadi jika seseorang minum ini rutin? Misal 1 gelas setiap malam. Saya hindari pertanyaannya. Butuh fakta medis lebih dari menjelaskan dinamika keluarga. Gejala bertahap yang mungkin disangka penuaan alami, kebingungan, pusing, kesulitan bernapas. Dia ragu. Kami tak bisa buat penilaian medis resmi, tapi ya, konsentrasi ini bisa fatal seiring waktu, terutama untuk lansia dengan kondisi kesehatan mendasar. Fatal. Kata itu menggantung seperti asap dari lilin yang padam.
Putra saya tak hanya meracuni whisky mahal. Dia ciptakan senjata untuk bunuh saya perlahan sambil tampak seperti penyebab alami. Saya butuh dokumentasi resmi temuan ini. Latar belakang insinyur saya aktif. Bukti, dokumentasi, bukti yang tahan pengujian. Dia cetak laporan multi halaman di kop resmi, lengkap dengan grafik analisis kimia, pengukuran konsentrasi, dan penilaian profesional soal bahaya senyawa itu. Saya baca setiap kata 2 kali. Konsultasi pengacara di masa depan sudah terbentuk di pikiran. Perjalanan pulang berlalu dalam kabur musik radio yang tak saya dengar. Amplop tertutup berisi bukti laboratorium duduk di kursi penumpang seperti kopilot yang tak saya inginkan. Peringatan teks berani Rudy selamatkan nyawa saya. Tapi dokumentasi klinis ini ubah kecurigaan jadi realitas hukum. Saya masuk ke halaman rumah dan duduk di mobil beberapa menit. Mesin berdetak saat dingin, menatap amplop itu. 45 tahun membesarkan Bima, dan sampai pada ini, analisis laboratorium buktikan dia ingin saya mati. Saatnya ingat semua yang saya korbankan untuk anak itu. Pahami apa yang pengkhianatannya ambil dari kami berdua. Ruang tamu tampak seperti kantor akuntan forensik pukul 15. Album foto berserakan di meja kopi bersama map coklat penuh kwitansi, cek dibatalkan, dan dokumen pinjaman yang saya simpan dengan hati-hati seorang yang percaya investasi keluarga penting. Saya habiskan 3 jam setelah kembali dari lab, mengumpulkan bukti kemurahan hati saya, menarik berkas dari laci meja, mengambil kotak dari lemari, menyusun catatan kronologi semua yang saya berikan pada putra saya selama 24 tahun dukungan tanpa syarat. Map universitas paling tebal. Kwitansi biaya kuliah teknik UI dari 2001 sampai 2005. Setiap semester lunas meski saya lembur untuk menutupinya. Biaya 1,9 miliar rupiah didokumentasikan sampai penggantian buku teks terakhir. Saya temukan foto dari hari kelulusan Bima. Kami berdua tersenyum di bawah matahari Mei. Topinya sedikit miring. Wajah saya memancarkan kebanggaan yang buat setiap jam tambahan berharga. Summa cum laude. Bisik saya ke ruangan kosong. Saya begitu bangga, hampir menangis di depan semua orang. Dokumen hipotek berikutnya. Agustus 2008, tepat setelah krisis pasar, saat pembeli pertama tak bisa dapat pembiayaan tanpa uang muka besar. 480 juta rupiah dari tabungan saya, ditransfer untuk bantu dia amankan rumah kolonial di Menteng. Kertasnya masih bawa tanda tangan saya sebagai penjamin, menjamin pinjaman yang dia bilang bantuan sementara. Cuma sampai saya mapan, Pak. Kata saya menirukan suaranya 15 tahun lalu. Saya bayar dalam 2 tahun. Janji. Janji itu menguap seperti kabut pagi. Tak pernah disebut lagi setelah perayaan penutupan rumah. Jari saya menelusuri tepi laporan kartu kredit dari 2015. Tahun pernikahan pertamanya runtuh, meninggalkan dia hancur emosional dan finansial. 6 bulan pembayaran hipotek yang saya tutupi. Sambil dia ikut terapi yang juga saya danai, 270 juta rupiah untuk jaga dia tetap punya rumah dan waras di masa tergelapnya. Map jaringan profesional lebih sulit diukur, tapi mungkin lebih berharga. Surat rekomendasi yang saya tulis untuk kolega lama, telepon ke firma teknik tempat reputasi saya punya bobot, perkenalan di konferensi profesional tempat jabat tangan buka pintu yang tak bisa ditembus resume putra saya. Pak Haryanto mempekerjakan Bima sebagai bantuan pribadi untuk saya, mengabaikan kurangnya pengalaman manajemen IT karena percaya pada penilaian saya soal karakter. Ironi itu terasa pahit. Sekarang, saya menjamin putra yang diam-diam rencanakan pembunuhan saya. Penyelamatan finansial terbaru isi map terakhir. Bencana kriptokurensi tahun lalu. Saat investasi, pasti untung, Bima ambruk. Rugi 225 juta rupiah yang dia pinjam dari kartu kredit. 120 juta rupiah lagi untuk usaha startup gagal yang dia minta saya dukung. Janjikan keuntungan revolusioner yang tak pernah terwujud. Saya hitung total kasar di buku catatan. Pendidikan, perumahan, manajemen krisis, kemajuan karir, bylaw terbaru, lebih dari 3 miliar rupiah dalam dukungan finansial langsung. Plus koneksi profesional tak ternilai dan ketersediaan emosional setiap kali dia butuh bimbingan atau kenyamanan. Setiap pesta ulang tahun yang saya adakan, setiap perayaan libur di mana saya jadi patriar murah hati, setiap tugas kakek yang dilakukan dengan cinta tulus untuk Rudy.
Semuanya kini ternoda oleh pengetahuan bahwa penerima saya menghitung harapan hidup saya dan merencanakan kematian saya. Laporan laboratorium duduk di atas tumpukan bukti ini seperti eksibit jaksa, bukti ilmiah bahwa cinta ayah dibalas dengan percobaan pembunuhan. Saya tata dokumen dalam urutan kronologis, membangun kasus yang akan meyakinkan orang waras manapun. Foto Sari tersenyum dari mantel, ekspresi lembutnya seolah tanya bagaimana saya lewatkan tanda peringatan, bagaimana putra kami belajar menghitung nilai manusia dalam rupiah sambil terima dukungan tanpa syarat selama puluhan tahun. Saya buka buku janji dari April, membuka halaman sekitar diskusi warisan kami. Jari saya menelusuri tanggal 23 April 2025. Rapat keluarga, bahas wasiat dan perencanaan warisan. Bima minta diskusi mendesak. Percakapan itu jadi katalis saat perencanaan keluarga yang wajar berubah jadi sesuatu yang lebih gelap. Saya masih lihat wajahnya di ruang tamu ini, keputusasaan yang disamarkan sebagai hak, kemarahan yang nyaris tak tersembunyi saat saya tolak ubah distribusi yang direncanakan Sari dengan hati-hati. Saat itulah ini semua dimulai. Bisik saya, membuka buku janji ke halaman itu. Kenangan menarik saya kembali ke sore musim semi itu, saat saya masih percaya putra saya mampu sabar, terhormat, dan mencintai. Tanggal 23 April 2025 menatap saya dari buku janji dalam tulisan tangan hati-hati saya. Rapat keluarga, bahas wasiat dan perencanaan warisan. Bima minta diskusi mendesak. Saya hampir bisa cium udara musim semi yang masuk lewat jendela ruang tamu yang sama 3 bulan lalu, saat saya masih percaya masalah keluarga bisa diselesaikan lewat percakapan dan kompromi. Bima tiba 20 menit lebih awal, tak biasa untuk seseorang yang biasanya terlambat ke acara keluarga. Dia pakai setelan navy bagus, yang dibeli Anita untuk presentasi perusahaan, dan membawa diri dengan ketegangan formal seorang yang siap untuk rapat bisnis penting. "Pak, terima kasih sudah luangkan waktu untuk ini." Jabat tangannya kuat tapi lembab. Energi gugup memancar dari sikap terkendalinya. Saya tahu perencanaan warisan bukan topik nyaman. Kami duduk di kursi yang sama, dia di sofa, saya di kursi baca Sari tempat saya duduk sekarang, dikelilingi bukti pengkhianatannya. Selama 15 menit pertama, percakapan mengalir alami, musim baseball Rudy, aktivitas klub Taman Anita, proyek terbarunya dikerja. Lalu sikapnya bergeser. Pundak menegang seperti prajurit siap bertempur. "Pak, kita perlu bicara soal wasiat Bapak." "Ada apa?" "Semuanya sudah diurus lewat firma hukum Pratama. Sari dan saya atur dengan baik bertahun lalu." Saya benar-benar bingung. Tak lihat alasan untuk revisi rencana yang sudah matang. Justru itu, saya pikir perlu pembaruan. Perencanaan warisan modern. Implikasi pajak berubah sejak ibu meninggal. Suaranya hati-hati, seperti orang mendekati topik sensitif. Saya seharusnya kenali manipulasi saat itu. Wasiat membagi semuanya sama rata antara kamu dan Elsa. Itu adil menurut ibu dan saya. Tapi keadaan berubah, Pak. Saya hadapi tantangan finansial sekarang. Tantangan serius. Pengakuan itu mengejutkan saya. Bima selalu proyeksikan kesuksesan finansial, kendarai mobil lebih baru dari yang saya mampu, libur keluarga yang tampak mahal untuk gaji manajer menengah. Seberapa serius? Apa kabar keamanan pekerjaanmu? Pekerjaan baik-baik saja. Ini soal investasi, kriptokurensi, beberapa usaha bisnis yang gagal. Dia hindari mata saya, fokus pada tangan yang tergenggam erat di pangkuannya. "Saya punya utang sekitar 700 juta rupiah, mungkin lebih." 700 juta rupiah. Angka itu seperti pukulan fisik, tapi insting orang tua saya langsung beralih ke mode penyelesaian masalah. "Nak, kita bisa atasi ini. Ada opsi konsolidasi utang. Mungkin saya bisa bantu dengan tekanan segera." "Itu tak cukup, Pak. Saya perlu Bapak ubah wasiat. Beri saya persentase warisan lebih besar." Interupsinya punya kekerasan yang jarang saya dengar darinya. Keputusasaan dibalut tuntutan, bukan permintaan. Elsa tak membutuhkannya seperti saya. Dia punya pensiun guru,
Pembayaran tunjangan dari mantan suami, tak ada utang besar. Dia stabil secara finansial. Itu bukan cara kerja warisan keluarga, Bima. Ibumu secara khusus ingin perlakuan sama rata. Bapak selalu pilih dia. Suaranya meninggi tajam. Bertahun-tahun persepsi ketidakadilan mendidih. Anak perempuan sempurna dengan karir guru sempurna, tak pernah minta bantuan, tak pernah buat kesalahan. Itu tak benar, dan kamu tahu itu. Saya dukung kalian berdua sama rata. Dukung? Pak, saya putra Bapak. Saya bawa nama keluarga Pratama. Saya seharusnya warisi rumah, mayoritas aset Bapak. Hak dalam suaranya menakjubkan. Ini bukan keputusasaan finansial, tapi egoisme terhitung yang disamarkan sebagai tradisi keluarga. Kamu akan warisi secara adil saat waktunya tiba secara alami. Kapan itu, Pak? Saat Bapak 90? 100? Topengnya akhirnya lepas sepenuhnya. Ungkap sesuatu yang buruk di bawahnya. Saya bilang mungkin sudah waktunya Bapak pikirkan bahwa saya butuh uang ini sekarang, bukan di masa depan yang hipotetis. Ruangan jadi senyap, kecuali detak jantung saya yang menggelegar di telinga. Putra saya sendiri baru saja bilang saya terlalu lama hidup, bahwa keberadaan saya tak nyaman secara finansial untuk kebutuhan segeranya. Keluar. Kata-kata itu keluar dari tempat yang dalam dan dingin di dalam saya. Keluar dari rumah saya. Dia pergi tanpa kata lagi, membanting pintu depan cukup keras hingga jendela bergoyang. Saya berdiri di ruang tamu setelahnya, bertanya-tanya di mana saya gagal sebagai ayah, bagaimana saya besarkan seseorang yang mampu menghitung kematian orang tua dengan cara yang begitu merkantil. Saya tutup buku janji dengan finalitas. Pertengkaran itu bukan akhir konflik kami. Itu awal dari rencana pembunuhannya. Ketika persuasi wajar gagal, dia hanya meningkat ke metode lebih langsung. Disinilah ini dimulai, kata saya pelan ke rumah kosong. Dan disinilah saya akan akhiri. Saya raih ponsel, menggulir kontak sampai menemukan firma hukum Pratama. Saatnya ubah wasiat saya, tapi bukan perubahan yang diminta Bima 3 bulan lalu. Firma hukum Pratama menempati lantai 15 gedung kantor di Jakarta Pusat. Ruang konferensi berpanel mahoni dirancang untuk tangani masalah berat perencanaan warisan dan hukum keluarga. Saya naiki tangga ini berkali-kali selama 15 tahun, tapi tak pernah bawa bukti bahwa putra saya coba bunuh saya. Bu Mira berdiri dari meja saat saya masuk. Rambut peraknya ditata sempurna meski janji malam darurat. Dia tangani wasiat Sari, perencanaan pensiun saya, dan kini akan bantu saya coret Bima dari masa depan keluarga kami. Pak Joko, apa yang begitu mendesak hingga tak bisa tunggu sampai Senin? Kekhawatirannya tulus. Saya tak pernah minta bantuan hukum di luar jam kerja sebelumnya. Saya letakkan amplop coklat di meja konferensi yang dipoles dengan presisi sengaja. Putra saya coba racuni saya. Saya punya bukti. Ketengangannya tak goyah, meski alisnya sedikit terangkat. Itu tuduhan serius. Bukti seperti apa? Laporan lab muncul pertama. Kop resminya menangkap cahaya lampu saat saya sebarkan halaman di meja. Laboratorium Forensik Jakarta, turunan benzodiazepin dalam whisky mahal yang diberi Bima untuk ulang tahun ke-75 saya. Bu Mira pelajari analisis teknis dengan ketelitian yang buat dia pengacara warisan paling dihormati di Jakarta. Ini tunjukkan kontaminasi sengaja dengan sedatif. Konsentrasinya cukup untuk bunuh saya perlahan sambil tampak seperti penyebab alami. Saya sebarkan dokumen finansial berikutnya. Puluhan tahun dukungan, miliaran rupiah dalam bantuan, pola kemurahan hati yang dibalas dengan percobaan pembunuhan. Sudah hubungi polisi? Belum. Saya ingin lindungi cucu saya dulu. Wajah polos Rudi melintas di pikiran. Anak yang mempertaruhkan segalanya untuk selamatkan saya. Semuanya harus ke dia lewat perwalian tak bisa dibatalkan. Bu Mira bersandar di kursi kulitnya, memproses besarnya yang saya usulkan. Itu perubahan signifikan dari wasiat saat ini. Bapak yakin sepenuhnya coret Bima. Dia kehilangan warisannya saat coba bunuh ayahnya. Kata-kata keluar datar,
tanpa emosi. Masalah teknik butuh solusi teknik. Saya ingin Rudy terlindungi dari orang tuanya mengakses dana. Kami habiskan 1 jam berikutnya merancang arsitektur hukum yang pastikan masa depan cucu saya sambil hukum pengkhianatan putra saya. Perwalian tak bisa dibatalkan, prioritas biaya pendidikan, ketentuan pengelolaan distribusi sampai Rudy berusia 25. Jari Bu Mira bergerak cepat di keyboard laptop, menerjemahkan insting pelindung saya jadi bahasa hukum yang mengikat. Perwalian perlu ketentuan khusus agar orang tua Rudy tak bisa akses dana meski sebagai walinya. Jelasnya, menarik kasus preseden di layar komputer. Sempurna. Buat anti peluru. Pencetakan dokumen butuh 20 menit. Saya lihat setiap halaman keluar dari printer laser kelas atasnya. Terminologi hukum yang akan ubah takdir keluarga kami muncul dalam teks hitam tajam. Bu Mira atur saksi dari staf keamanan malamnya, memastikan setiap syarat prosedural dipenuhi dengan cermat. Tanda tangan saya terasa lebih berat dari biasa saat menandatangani dokumen wasiat baru. Setiap goresan pena final tak bisa dibatalkan. Deklarasi hukum bahwa percobaan filisida punya konsekuensi. Bu Mira notariskan semuanya dengan segel resminya. Cap timbul membuat keputusan saya permanen. Bapak bisa kejar tuntutan pidana untuk percobaan peracunan, katanya saat kami kumpulkan dokumen selesai. Saya pertimbangkan, tapi Rudy tak boleh menderita karena kejahatan ayahnya. Saya terima salinan tersertifikasi, bukti bahwa keadilan akan disajikan lewat saluran hukum ketimbang konfrontasi emosional. Struktur perwalian ini lindungi dia sepenuhnya. Bahkan jika sesuatu terjadi pada Bapak, Bima dan Anita tak bisa sentuh dana ini. Jabat tangan yang segel urusan kami terasa seperti fakta dengan kebenaran itu sendiri. Saya ubah pengkhianatan putra saya jadi keamanan cucu saya. Ubah percobaan pembunuhan jadi peluang pendidikan dan kemandirian finansial untuk anak 14 tahun yang tak berdosa. Jakarta Pusat berkilau dalam kegelapan malam saat saya pulang. Salinan tersertifikasi wasiat baru saya di kursi penumpang seperti penumpang yang saya pilih ketimbang kerabat darah. Di lampu merah, saya keluarkan ponsel dan temukan informasi kontak Bima. Ibu jari saya melayang di tombol panggil. Saya latihan kata-kata. Nak, kita perlu bicara soal warisanmu. Bisa datang besok malam. Lampu jadi hijau. Dan saya letakkan ponsel tanpa menelpon. Saya akan tunggu sampai di rumah. Percakapan ini perlu sempurna. Minggu sore, matahari mengalir lewat jendela dapur saat saya siapkan penampilan terpenting dalam 75 tahun hidup saya. Panggilan telepon ke Bima butuh waktu sempurna. Pilihan kata presisi yang akan menggoda tanpa ungkap tangan saya. Saya tidur nyenyak malam sebelumnya untuk pertama kali sejak peringatan Rudy. Perlindungan hukum beri kedamaian tak terduga. Tahu masa depan cucu saya aman, biarkan saya fokus sampaikan keadilan dengan presisi bedah. Bima, ini Bapak. Ada waktu sebentar untuk bicara. Suaranya bawa optimisme hati-hati. Tentu, ada apa? Saya pikirkan percakapan kita di April, soal wasiat. Saya biarkan dia membentang. Memancing dengan kata-kata terukur hati-hati. Oh, soal apa? Saya pikir kamu mungkin benar soal beberapa hal. Kita harus bicara langsung. Perubahan nada suaranya langsung. Kegembiraan nyaris tak terkendali. Benarkah? Bapak ubah pikiran soal pembagian warisan. Katakanlah saya punya waktu untuk pertimbangkan perspektifmu soal keadilan. Bohong itu terasa pahit. Tapi keadilan butuh penipuan sementara. Ini terdengar menjanjikan. Pak, kapan kita bisa ketemu? Bisa datang malam ini? Sekitar jam 7. Saya cek jam. Beri diri saya 5 jam untuk persiapan cermat. Pasti. Harus bawa Anita dan Rudy. Tidak. Ini harus antara kita saja. Urusan ayah dan anak. Rudy perlu perlindungan dari menyaksikan apa yang akan terjadi. Sempurna. Saya akan ada di sana jam 7 tepat. Panggilan berakhir dengan tawa puas Bima. Suara seorang yang percaya kesabarannya akhirnya terbayar. Dia tak tahu dia masuk ke jebakan yang dirancang seseorang yang habiskan 40 tahun selesaikan masalah teknik lewat persiapan metodis.
Botol whisky beracun duduk di meja dapur seperti bukti di sidang pembunuhan. Saya tuang isinya yang mematikan ke saluran pembuangan. Lihat minuman mahal menghilang dalam spiral ambar yang bawa senjata Bima. Air sabun panas menyusul. Beberapa bilasan pastikan tak ada jejak sedatif tersisa di wadah kristal. Dari koleksi saya pilih whisky identik. Merek sama, usia sama, warna ambar sama yang akan kelabui pengamatan biasa. Proses pengisian ulang butuh presisi. Sesuaikan level cairan persis agar Bima tak curiga adanya pergantian. Di bawah kondisi pencahayaan berbeda, saya uji penampilan botol, lampu neon dapur, lampu ruang tamu, sinar matahari lewat jendela. Setiap sudut harus lolos pengujian dari seseorang yang harap racunnya masih ada. Penataan ruang tamu butuh 1 jam pengaturan hati-hati. Kursi diposisikan untuk konfrontasi tatap muka. Meja kopi di tengah untuk pegang botol whisky seperti pusat penipuan. Saya letakkan laporan lab sedikit di luar jangkauan pandang langsung, tapi mudah diambil untuk pengungkapan dramatis. Latihan saya melibatkan praktik setiap kata, setiap gerakan, setiap jeda untuk maksimalkan dampak psikologis. Saya akan tawarkan whisky lebih dulu. Lihat penerimaan antusiasnya atas apa yang dia percaya masih beracun. Biarkan dia minum, biarkan dia panik saat saya ungkap pergantian, lalu hancurkan dunianya secara sistematis dengan bukti, konsekuensi hukum, dan pengusiran permanen. Lihat reaksinya saat dia pikir itu masih beracun. Kata saya keras ke rumah kosong, melatih konfrontasi seperti aktor siap untuk malam pembukaan. Bukti cadangan, dokumen finansial, foto, kertas hukum, menunggu di lokasi strategis di ruangan. Setiap amunisi untuk pertempuran terakhir kami diatur dalam jangkauan tangan. Pukul 18.45, saya cek persiapan sekali lagi. Botol whisky bersinar di meja kopi. Map bukti ditempatkan strategis. Kursi diposisikan untuk dampak konfrontasi maksimal. Semuanya sempurna untuk sampaikan keadilan pada seseorang yang coba sajikan kematian dalam bungkus mahal. Lampu mobil menyapu jendela depan 10 menit lebih awal. Lewat kaca, saya lihat Bima keluar dari BMW-nya, merapikan jaket setelannya dengan percaya diri seorang yang harapkan kabar baik soal percepatan warisan. Sempurna, bisik saya. Tangan meraih gagang pintu saat putra saya mendekat dengan langkah antusias menuju kejatuhannya sendiri. Bima mendekati pintu depan dengan langkah percaya diri seorang yang harapkan kemenangan. Koper kecilnya bergoyang di sisi dan senyumnya sudah menghitung persentase warisan. Saya buka pintu sebelum dia ketuk. "Pak, Bapak terlihat bagus malam ini." Kejutannya tampak tulus. Mungkin dia harapkan racun sudah tunjukkan efek lebih jelas sekarang. Saya merasa lebih baik dari berbulan-bulan. "Nak, masuk. Kita bicara." Dia duduk di kursi yang saya posisikan untuk konfrontasi. Sikapnya rileks dan antusias. Koper kecilnya bersandar di kakinya. Mungkin berisi dokumen hukum yang dia harap saya tanda tangani. Alihkan kekayaan dari ayah hidup ke putra tak sabar. "Terima kasih sudah telepon, Pak. Saya senang Bapak akhirnya mau bahas warisan dengan benar." Matanya menyapu ruangan, mendarat di botol whisky di tengah meja kopi seperti trofi emas. "Oh, kita pasti akan bahas warisan malam ini." Saya bergerak ke botol dengan presisi seremonial. "Tapi dulu, mari kita minum." Saya buka whisky luar biasa yang kamu beri untuk ulang tahunku. Wajahnya bersinar dengan kepuasan. "Itu sempurna. Whisky bagus, bukan? Kualitas terbaik." Saya tuang 2 gelas dengan tangan stabil. Cairan ambar menangkap cahaya lampu seperti matahari terbenam cair. "Ayo kita coba bersama. Bersulang untuk keluarga." Saya angkat gelas, tunggu dia meniru gerakan. "Untuk keluarga." Dia angkat whisky dengan antusias, tanpa ragu, tanpa pikir ulang untuk minum apa yang dia percaya masih dicampur sedatif untuk bunuh ayahnya perlahan. Cairan menyentuh bibirnya. Dia meneguk banyak, lalu satu lagi. Matanya menutup sejenak menghargai rasa mahal. Saat dia buka mata, saya menatapnya dengan intensitas dingin. "Rasanya bagaimana?" "Whisky yang sama yang kamu beri 3 hari lalu." Sesuatu dalam nada saya buat dia membeku.
Gelas gemetar di tangannya saat pemahaman mulai merayap di wajahnya seperti fajar di lanskap mimpi buruk. Apa? Dia letakkan gelas tiba-tiba. Cairan bergoyang. Apa maksud Bapak? Whisky yang kamu minum dengan nikmat itu, yang kamu campur dengan turunan benzodiazepin sebelum beri ke ayahmu yang berusia 75 tahun. Wajahnya memucat. Dia tekan tangannya ke tenggorokan. Mata melebar horor. Bapak gila? Kenapa biarkan saya minum? Tenang, nak. Suara saya bawa presisi dingin yang dulu saya gunakan untuk hitung kebutuhan penahan beban jembatan yang tak boleh gagal. Ini whisky bersih. Saya ganti. Ganti. Dia berdiri, mundur ke dinding. Maksud Bapak ganti apa? Saya raih map coklat di samping kursi. Saya tahu soal sedatif yang kamu tambahkan. Laporan lab muncul seperti bukti di sidang. Laboratorium Forensik Jakarta konfirmasi. Konsentrasinya cukup untuk bunuh saya perlahan sambil tampak seperti penyebab alami. Itu tak mungkin. Dia tak akan bilang. Bima berhenti. Sadar dia baru saja mengaku. Rudi selamatkan nyawa saya dengan memperingatkan. Tak seperti ayahnya. Dia masih punya hati nurani. Saya sebarkan dokumen finansial di meja kopi di antara kami. 47 tahun saya besarkan kamu. 3 miliar rupiah dalam dukungan selama puluhan tahun. Ini cara kamu balas saya. Wajahnya hancur saat berat pengungkapan menghantam. Pak, saya putus asa. Utang, tekanan dari kreditur. Jadi kamu putuskan bunuh ayahmu. Saya berdiri perlahan. Latar belakang insinyur saya hargai keruntuhan struktural di dunia putra saya. Bunuh saya dan warisi semuanya segera ketimbang tunggu kematian alami. Itu bukan pembunuhan, cuma percepatan. Bapak 75 tahun. Orang harapkan. Harapkan apa? Harapkan anak racuni ayah saat uang ketat. Saya keluarkan dokumen wasiat baru. Rudi warisi semuanya sekarang. Perwalian tak bisa dibatalkan. Kamu tak dapat apa-apa. Warna sepenuhnya hilang dari wajahnya. Maksud Bapak semuanya? Rumah, tabungan. Semuanya ke putramu. Cucu yang selamatkan saya dari racunmu. Saya berjalan ke pintu depan, membukanya lebar. Kamu punya 60 detik untuk keluar dari rumah saya sebelum saya panggil polisi dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Dia tersandung ke pintu seperti orang patah, lalu berbalik dengan mata putus asa. Pak, tolong. Kamu berhenti jadi putra saya saat coba bunuh saya. Pintu ditutup dengan finalitas yang bergema di rumah sepi saya. Lewat jendela, saya lihat dia duduk di BMW-nya beberapa menit. Kepala di tangan sebelum akhirnya nyalakan mesin dan pergi selamanya. Saya kembali ke ruang tamu dan tuang segelas kecil whisky bersih. Untuk Rudi, kata saya pelan ke rumah kosong, dan untuk keadilan. Ponsel saya bergetar dengan pesan teks. Nama Rudi muncul di atas kata-kata sederhana yang buat saya tersenyum tulus untuk pertama kali dalam berbulan-bulan. Aku sayang kakek. Keadilan telah disajikan. Keluarga telah dilindungi. Dan di kejauhan, lampu belakang mobil menghilang ke kegelapan, membawa pergi putra yang saya besarkan, yang pilih uang ketimbang cinta, pembunuhan ketimbang kesabaran, pengkhianatan ketimbang keluarga. Saya angkat gelas sekali lagi ke foto Sari di mantel. Dia pasti bangga dengan akhir ini, bukan dengan kekerasan atau kebencian, tapi dengan perlindungan untuk kepolosan dan konsekuensi untuk pengkhianatan. Whisky terasa seperti resolusi. Jika kamu suka cerita ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran, dan bagikan kesanmu tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk dengar cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton.